إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di majlisul ilm. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memperpanjang umur kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulhijjah. Di mana bulan Dzulhijjah ini merupakan salah satu al-ashhurul hurum yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, yang artinya adalah sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang haram. Ya, apa 4 bulan yang haram ini? Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan bulan Rajab. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada bangsa Arab dahulu untuk menumpah darah, berkelahi, bertengkar, melakukan dosa-dosa di 4 bulan ini. Meskipun di semua bulan itu diharamkan bagi mereka untuk melakukan dosa-dosa, namun di 4 bulan ini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak menumpah darah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan 4 bulan ini adalah bulan yang haram demi kemaslahatan jamaah haji dan jamaah umrah. Di bulan Dzulqa'dah mereka berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Pada bulan Dzulhijjah mereka sedang melaksanakan ibadah haji. Pada bulan Muharram mereka pulang ke desanya. Kemudian pada bulan Rajab mereka melaksanakan umrah. Jadi di Dzulhijjah mereka berangkat melaksanakan ibadah haji supaya aman di jalan, tidak ada yang merampok mereka. Di bulan Dzulhijjah mereka sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian di bulan Muharram mereka pulang ke desanya masing-masing supaya aman mereka di jalan. Demikian juga di bulan Rajab. Mereka aman pergi umrah dan aman pulang ke desa mereka masing-masing. Minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim.
yang demikian itu adalah agama yang lurus. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Meskipun di semua bulan kita tidak boleh menzalimi diri kita sendiri. Menzalimi diri artinya melakukan dosa. Karena setiap orang yang melakukan dosa, dia menzalimi dirinya. Seharusnya dia rawat dirinya, dia rawat fisiknya, dia rawat hatinya. Namun ketika dia melakukan dosa, sesungguhnya dia merusak hatinya dan merusak jiwanya dan merusak fisiknya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan ini. Kita dilarang melakukan kezaliman, dilarang melakukan dosa, berarti kita diperintahkan untuk melakukan apa? Perbuatan yang baik, amal-amal saleh. Nah, salah satu di antara amal-amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu menuntut ilmu. Dan alhamdulillah kita sedang menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala duduknya kita yang sejenak ini memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang kita dengar di kajian-kajian ini bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada orang lain. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya, kita menjelaskan di antara perkara-perkara yang dapat memberatkan timbangan seseorang pada hari kiamat kelak adalah sabar. Dan kita menjelaskan bahwa sabar itu ada beberapa macamnya. Yang pertama adalah sabar melaksanakan ketaatan. Yang kedua adalah sabar meninggalkan maksiat. Dan yang ketiga adalah sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang memberatkan jiwa kita. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita memasuki amalan yang ke-17 yang dapat memberatkan timbangan seseorang. Amalan yang ke-17 ini adalah al-a'malus salihah allati ya'dilu thawabuha al-jihadu fi sabilillah. Amalan yang ke-17 ini adalah yaitu amal-amal salih yang pahalanya setara dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang ke-17 yang dapat memberatkan timbangan seseorang. Syekh menjelaskan, al-jihadu fi sabilillah dzirwatu sanamil Islam. Berjihad di jalan Allah ini adalah puncak agama Islam. Karena orang yang berjihad di jalan Allah, dia akan mengorbankan jiwa raganya. Maka ini adalah sesuatu yang paling berat. Karena manusia yang paling dia cintai itu adalah jiwa raganya, hartanya. Wa qad khassahu Allahu bi thawabin la yakadu yudahihi thawabun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pahala-pahala yang sangat besar yang tidak bisa ditandingi oleh amalan-amalan yang lainnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna imra'atan atathu. Ada seorang wanita mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, intalaqa zawji ghaziya." Suamiku pergi berperang. Wa kuntu aqtadi bi salatihi idza shalla. Dan saya ini selalu mengikuti suami saya apabila dia salat. Yang dimaksud di sini adalah salat apa? Yang sunnah. Karena laki-laki dia wajib apa? Salat berjamaah. Kemudian wa bi fi'lihi kullih.
Dan semua yang dilakukan suamiku itu aku ikuti. Dia bersedekah, aku ikut bersedekah. Berbakti kepada kedua orang tua, aku juga ikut berbakti kepada kedua orang tua. Apa saja yang diikuti oleh suami, aku ikuti. Apa saja dikerjakan oleh suami, aku ikuti. Ini menunjukkan ayolah ikhwah bahwa seorang suami harus dia memiliki ilmu agama agar dia bisa mengamalkan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah SAW di tengah-tengah keluarganya agar bisa diikuti oleh istri dan bisa diikuti oleh anaknya. Ya, karena seorang ayah, seorang suami, dia adalah teladan bagi anak dan bagi istrinya. Ya, bagaimana anak-anak akan meneladani kita kalau kita suka mencaci maki? Bagaimana kita akan menjadi teladan yang baik kalau kita tidak pernah menepati janji kepada anak dan istri kita? Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sampaikan sebelumnya, Nabi mengatakan khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik untuk keluarganya. Siapa itu keluarganya itu? Ibunya, istrinya, anaknya, bibinya. Dia yang terbaik. Ya. Bagaimana dia terbaik? Bagaimana suami yang terbaik? Bapak yang terbaik itu yang bagaimana? Ibu yang terbaik yang bagaimana? Yaitu yang menjalankan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulullah SAW dalam rumahnya. Ya, di antaranya adalah kenapa kita disyariatkan untuk melaksanakan salat sunnah di rumah, supaya senantiasa dilihat oleh anak-anak. Ya, bahkan seringkali para ulama salaf mengatakan, aku senantiasa melihat bapakku sedang salat atau sedang baca Quran. Aku pergi dia salat, aku pulang dia sedang salat. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, kembali lagi, wanita ini mengatakan, ya Rasulullah, suamiku pergi berperang dan aku senantiasa mengikutinya apabila dia salat. Sekarang suamiku tidak ada. Ya, dan aku ikuti semua perbuatan-perbuatannya. Aku teladani semua perbuatan-perbuatannya. Sekarang dia pergi berperang, aku tidak ada orang yang aku teladani. Aku sendirian. Kemudian dia mengatakan, ini wanita yang luar biasa. Ya, dia tidak ingin amal ibadah itu terputus. Jangan sampai suaminya tidak ada lalu amalan-amalan itu terputus. Makanya dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, fa akhbirni bi'amalin yablughuni amalahu hatta yarji'. Ya Rasulullah, ajarkan aku, beritahu aku amalan-amalan yang setara dengan berjihad di jalan Allah sampai dia pulang. Ini pertanyaan yang luar biasa ini. Ya. Dia tidak ingin kehilangan pahala. Ya. Makanya dia datang secara khusus bertanya kepada Rasulullah SAW, apa kira-kira amalan yang bisa setara pahalanya dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Aku ingin kerjakan sampai dia pulang. Sampai dia kembali dari medan pertempuran. Lalu apa jawaban Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan, atastati'ina an taqumi wa la taq'udi wa tasumi wa la tafturi wa tadhkurillaha tabaraka wa ta'ala wa la taftari hatta yarji'. Bisakah? Jadi Rasul dia bertanya orang ini, dijawab oleh Rasulullah SAW dengan pertanyaan. Ya, kata Rasulullah SAW, bisakah engkau sholat malam dan tidak istirahat-istirahat? Bisakah kamu puasa dan tidak berbuka? Selama dia berperang maksudnya. Bisakah kamu senantiasa berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala tanpa lelah sampai dia pulang? Wanita ini mengatakan, qalat ma utiqu hadha ya Rasulullah. Saya tidak mampu melakukan ini ya Rasulullah. Ya. Lalu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi, law tuwiqtihi ma balagti ushra min amalihi hatta yarji'." Demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersumpah, seandainya engkau mampu melakukannya, ya, maka sesungguhnya 1/10 dari amalan orang yang berjihad itu engkau tidak mungkin akan menggapainya. Meskipun dia sholat sepanjang malam tidak istirahat-istirahat, puasa tidak berbuka, kemudian berzikir tidak pernah lelah, ya, sampai dia pulang, itu tidak bisa mencapai 1/10 dari amalan suamimu yang pergi ke medan pertempuran untuk berjihad. Kemudian kata Syekh, wa qad marra sabiqan anna al-jihad fi sabilillah mimma yuthaqilu al-mizan katsira. Dan sudah kita jelaskan di kajian-kajian sebelumnya bahwa berjihad di jalan Allah merupakan salah satu ibadah yang sangat-sangat memberatkan timbangan seseorang pada hari kiamat kelak. Wa hunaka al-'adidu min al-a'mal as-salihah allati ya'dilu thawabuha thawab al-jihad walillahil hamd. Namun meskipun kita tidak bisa berjihad, ya, tidak ada peperangan sekarang ini, ya, namun alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, mensyariatkan amalan-amalan yang apabila kita melakukannya pahalanya setara dengan berjihad fi sabilillah. Pahalanya saja setara dengan jihad fi sabilillah. Namun tetap keutamaan adalah keutamaan siapa? Keutamaan apa? Keutamaan berjihad di jalan Allah. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min amamikum ayyamus sabr." Di depan kalian ada hari-hari kesabaran. Ya, lil mutamassiki fihin, bagi orang yang berpegang dengan sunnah, bima antum alaihi al-yaum, ya, di hari-hari kesabaran itu apabila ada orang-orang yang berpegang seperti yang kalian pegang ini, dia akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. 50 orang dari kalian. Sahabat itu penasaran. Mungkin Rasulullah ini salah mengatakan, "Ya Rasulullah, awaminhum." Mungkin yang 50 itu maksudnya 50 dari mereka. Nabi menegaskan lagi, "La bal minkum." Bukan, 50 dari kalian. Jadi, seseorang di akhir zaman apabila dia berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di akhir zaman itu berpegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti berpegang dengan apa? Dengan bara api. Ya. Nah, di zaman yang seperti itu dia tetap kokoh berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahalanya sama seperti pahala apa? 50 siapa? 50 sahabat. Ya, pahalanya saja. Namun keutamaan bagaimanapun juga kita tidak mungkin akan bisa mengejar keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya. Nah, di sini ya ikhwah, pahala bisa setara dengan pahala berjihad, namun tetap berjihad itu lebih utama. Ya. Kemudian kata Syekh, akhussu minha bidzikri 14. Yang saya akan sebutkan di sini ada 14 amalan-amalan yang pahalanya setara dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala, darajatul mujahid la yanaluha ghairul mujahid illa bin niyatil khalisah atau bima yuwazihi min al-a'mal as-salihah. Ibn Hajar rahimahullahu taala mengatakan, derajat atau tingkatan orang yang berjihad di jalan Allah
tidak mungkin akan diraih oleh seorang yang tidak berjihad, kecuali dengan niat yang tulus, yang ikhlas, atau dengan amalan-amalan yang setara dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, "Man sa'ala Allah syahadah, ya, bisidqin ballaghahu Allah manazil asy-syuhada wa in mata ala firashihi." Nabi mengatakan, barang siapa yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tulus dan ikhlas untuk bisa mencapai tingkatan orang yang mati syahid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya ke derajat orang yang mati syahid meskipun dia mati di atas kasurnya. Dia tidak pergi berjihad, namun dengan ketulusannya, keikhlasannya, kesungguhannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mencapai derajat orang yang syahid, maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya ke derajat orang yang syahid karena ketulusannya. Ya. Atau amalan-amalan yang setara dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita akan sebutkan sekarang, li'annahu sallallahu alaihi wasallam amara al-jami'a bid-du'a'i bil firdaus ba'da an a'lamahum annahu a'adda lil mujahidin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita semua, kalau minta sorga kepada Allah, mintalah sorga paling tinggi, yaitu minta al-firdaus, al-firdaus al-a'la. Minta kepada Allah sorga firdaus yang Allah Subhanahu wa taala telah disiapkan bagi orang-orang mujahid. Nah, kita diperintahkan untuk meminta firdaus, di mana firdaus ini disiapkan untuk orang-orang berjihad. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak berjihad bisa mencapai pahalanya orang-orang yang berjihad. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di antara amalan-amalan yang bisa mencapai derajat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah as-sa'yu ala khidmatil armalah wal miskin. Berusaha untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan para janda dan anak-anak miskin. Ya. Karena yang namanya janda, mungkin dia sudah tidak ada suaminya lagi yang bisa membantunya untuk mencari kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Mungkin dia punya anak yang begitu banyak. Ya. Sementara suaminya tidak ada, maka dia butuh bantuan untuk apa? Dibantu untuk merawat anak-anaknya atau membiayai kehidupan mereka, sekolahnya dan yang lain-lainnya. Ya, atau anak yang miskin yang tidak ada bapaknya, atau memang dia miskin sekali sehingga dia butuh bantuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sa'i 'alal armalah. Seseorang yang berusaha membantu menutupi kebutuhan-kebutuhan wanita yang janda. Ya, wal miskin, dan menutupi kebutuhan-kebutuhan orang-orang miskin. Bagaimana pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kal mujahidi fi sabilillah. Orang ini sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia bisa mencapai derajatnya orang mujahid padahal dia tidak pergi berjihad. Ya, dia berjihad dengan tenaganya, berjihad dengan hartanya, berjihad dengan jabatannya, berjihad dengan kedudukannya, meskipun dia tidak berjihad dengan pedang, dengan peluru, bom dan yang lain-lainnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, awil qa'imil laili sha'imin nahar, atau sama pahalanya
seperti orang-orang yang melakukan qiyamul lail, yang salat sepanjang malam dan puasa di siang hari. Subhanallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah ayyuhal ikhwah. Ya. Dan ini bisa kita lakukan. Semua kita bisa melakukannya. Kata Syekh di sini, wa minas sahlil wusul ila armalatin li khidmatiha. Dan di zaman kita sekarang ini mudah bagi kita untuk mencari seorang janda dan membantunya. Ya. Dan pahalanya akan menjadi lebih besar lagi kalau janda itu keluarga kita sendiri. Mungkin dia adalah bibi kita atau nenek kita, ya, atau keluarga-keluarga terdekat. Ya, maka kata Syekh di sini, fala tahrim nafsaka min hadzal amal. Jangan sampai engkau kehilangan pahala yang sangat besar ini. Pahala seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Ya, pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan sholat malam, satu malam suntuk, dan puasa di siang hari. Ya, mungkin kita membantu mereka setiap bulan mungkin 10 kilo beras atau yang lain-lainnya. Ya, dan ini pahalanya sangat menggiurkan ayolah ikhwah. Pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua, yang pahalanya setara dengan jihad di jalan Allah, yaitu al-amalus salih fi ashri dzil hijjah, yang sekarang ini. Ya, kita sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 2 dzil hijjah. Ya. Nah, ikhwani fi din azakumullah, sebagaimana kita katakan tadi, bulan dzil hijjah ini termasuk salah satu al-ashhur apa? Ashhur apa namanya tadi? Ashhurul hurum. Bulan-bulan yang haram. Ya. Jadi bulan ini adalah bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan dosa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berghibah. Jangan berbohong. Jangan mengingkari janji. Ya. Pokoknya jangan melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Ya, di bulan yang mulia ini. Masa bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kita nodai dia dengan dosa-dosa dan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah? Ya. Istri kita saja kalau dia sudah nyapu, bersih terasnya, kemudian kita naik pakai sandal, dia marah. Karena dia sudah capek ngepel, kemudian kita kotori lagi. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Di bulan-bulan yang Dia muliakan, lalu kita nodai, kita kotori dia dengan dosa-dosa, maka Allah Subhanahu wa taala pasti marah. Ya. Nah, salah satu bulan-bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Dzulhijjah ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, perhatikan ini baik-baik ayyuhal ikhwah. Ya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihin ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Ya. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh itu adalah semua perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah atau diperintahkan atau pelakunya dicintai oleh Allah. Itu namanya amal saleh. Ya, Nabi mengatakan tidak ada hari-hari di mana amal-amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyamil 'ashr. Ya.
Lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal-amal saleh di 10 hari Dzulhijjah ini. Maka ikhwani fiddin azakumullah, ya, jangan malas-malas melakukan ketaatan di 10 Dzulhijjah ini. Bertakbir. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya. Dan ini bisa kita perbanyak meskipun kita berjalan, kita duduk, kita bisa mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang lebih bagus lagi baca Quran. Ya, di pagi hari setiap ada waktu yang luang baca Quran. Dan alhamdulillah mungkin kita semua punya HP, ada aplikasi apa? Al-Quran. Kalau duduk-duduk, ya, lagi tidak ada pekerjaan, buka Al-Quran, baca Quran. Ya, karena amal-amal saleh di hari-hari ini, di 10 Dzulhijjah ini, pahalanya luar biasa. Kedudukannya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbakti kepada orang tua, bersedekah, berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak, berbuat baik kepada tetangga. Ya, semuanya amal-amal saleh itu dicintai, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amal-amal saleh di hari-hari yang lainnya. Ya, kemudian lalu sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala juga tidak bisa menandingi amal-amal saleh di 10 hari Dzulhijjah ini. Rasulullah mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah juga tidak bisa menandinginya. Lalu Rasulullah menjelaskan, illa rajulun, kecuali, ya, yang bisa menandingi hanya satu, yaitu rajulun kharaja binafsihi wa malih. Seseorang yang pergi berjihad, jiwa raganya, hartanya, semuanya dihabiskan. Siapa yang bisa melakukan ini sekarang, ayo ikhwan? Sekarang kita tidak ada jihad, tidak ada perang. Ya, illa rajulun kharaja binafsihi wa malih. Kecuali seseorang yang keluar membawa dirinya, kemudian hartanya, walam yarji' min dzalika bi syai', tidak ada yang kembali. Dia tidak kembali, hartanya juga tidak ada yang kembali, habis semuanya. Nah, ini baru bisa menandingi pahala amal saleh di 10 hari Dzulhijjah. Lihat ayo ikhwah, subhanallah, berjihad di jalan Allah, ya, dengan jiwa, raga dan hartanya. Ini yang bisa menandingi amal saleh di 10 hari Dzulhijjah. Ya. Dan kita tidak ada jihad sekarang ini. Tidak ada peperangan di Indonesia ini. Jadi kapan kita akan bisa berjihad dengan jiwa, raga dan harta kita? Ya. Nah, jadi ikhwani fiddin azakumullah, jangan sia-siakan. Siapa tahu 10 Dzulhijjah yang akan datang kita tidak pernah ketemu lagi. Ya. Mungkin di 10 Dzulhijjah yang akan datang, mungkin sebagian yang ada di sini sekarang tidak ada. Digantikan dengan orang-orang yang lainnya. Mungkin anaknya atau cucunya yang ngaji di sini. Dia mana? Sudah di dalam kubur. Nah, sebelum kita menyesal, karena ikhwani fiddin azakumullah, sebagaimana kita katakan di kajian-kajian yang sebelumnya, bahwa semua manusia akan menyesal. Yang saleh akan menyesal, apalagi tidak saleh. Dan penyesalan itu ada 2 kali. Ya. Yang kedua ini lebih besar daripada yang pertama. Yang pertama adalah ketika kematian itu datang. Ya, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ya, apabila kematian itu datang, dia mengatakan qala rabbi irji'un, ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan, agar aku melakukan amal-amal saleh.
Aku tidak lagi mau menyia-nyiakan waktuku. Ya, aku tidak lagi mau melakukan amal-amal, perbuatan-perbuatan yang sia-sia, yang tidak meningkatkan derajatku nanti di akhirat. Kenapa kira-kira dia mengatakan demikian? Ya, karena dia menyesal. Ya, menyesal luar biasa penyesalannya. Namun penyesalan itu sudah tidak berguna. Ya. Penyesalan yang kedua nanti ketika manusia-manusia sudah dimasukkan ke sorga. Si fulan temannya dulu pergi sholat berjamaah sudah masuk ke sorga. Fulan temannya ngaji sudah masuk ke sorga. Ya, dia tertunda. Ya, atau amalannya, amal salehnya kurang. Ya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Wahai Muhammad, ingatkanlah kepada manusia-manusia tentang apa? Tentang yaumal hasrah, tentang hari penyesalan. Hari kiamat itu salah satu namanya adalah hari yaumul hasrah, hari penyesalan. Ya, di mana manusia menyesalnya luar biasa nyesalnya. Ya, wahum fi ghaflah, karena selama hidupnya di dunia ini dia lalai. Wahum fi ghaflatin wahum la yu'minu. Mereka menyesal, mereka lalai dan mereka tidak beriman. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa fi riwayatil Baihaqi, dan di riwayat Imam Al-Baihaqi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min amalin azka 'inda Allah wala a'zama ajra." Ingat tadi riwayat yang pertama, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada amalan-amalan, amal-amal saleh yang lebih apa? Yang lebih apa? Lebih dicintai. Di riwayat yang kedua ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min amalin azka." Azka artinya lebih suci, lebih bersih. Ya, jadi dia dicintai oleh Allah dan dia juga bersih. Kemudian wala a'zama ajra. Ya, dan tidak lebih besar pahalanya. Ya, jadi dicintai oleh Allah, kemudian dia bersih, kemudian pahalanya sangat besar. Ya, tiga kalimat yang ighra bahasa Arabnya. Untuk apa? Memotivasi kita untuk beramal. Di 10 Dzulhijjah ini jangan sampai kita lalai. Nabi pertama mengatakan dicintai, lebih dicintai. Yang kedua, lebih suci, lebih bersih. Ketiga, lebih besar pahalanya. Tidak ada yang lebih besar pahalanya. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, min khairin ya'maluhu fi ashril adha. Ya, daripada amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari Dzulhijjah. Qila walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, berjihad di jalan Allah juga tidak bisa menandinginya? Qala walal jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah pun tidak bisa. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malih. Kecuali seseorang yang pergi keluar bertempur. Ya, dia membawa jiwa raganya, membawa hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai'. Namun tidak ada yang kembali. Dia mati di medan pertempuran, hartanya pun habis di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang bisa menandingi amal-amal saleh di 10 hari Dzulhijjah. Kemudian amalan yang ketiga, yaitu adamu ta'khir as-shalah 'an waqtiha atau fi awwal waqtiha. Jangan menunda salat dari awal waktunya. Atau maksudnya adalah laksanakanlah salat pada awal waktunya. Ya, karena ikhwani fi din azakumullah, sebagaimana sering kita katakan bahwa salat ini adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit adalah apa? Salat. Satu-satunya ibadah yang langsung diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara hanyalah apa? Salat.
tidak ada ibadah yang kita lakukan 5 kali sehari kecuali salat. Ya. Dan ketika pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa? 50. Kenapa banyak sekali? Karena Allah Subhanahu wa taala saking cintanya kepada salat sehingga diberikan dia banyak-banyak. Ya. Kemudian karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita ini lemah, dikurangi sampai menjadi berapa? 5. Tapi meskipun dia 5, pahalanya sama seperti pahala berapa? 50. Ya, ini semua bukti bahwa salat ini adalah merupakan ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini adalah ibadah yang paling terakhir yang akan hilang. Artinya orang kaum muslimin akan tetap melaksanakan salat nanti sampai menjelang hari kiamat. Tapi yang pertama kali hilang dari salat ini adalah apa? Khusyuk. Yang pertama kali hilang dari salat ini. Sampai-sampai kata Hudzaifah, besok kamu masuk ke Masjidil Qaum. Masjidil Qaum artinya masjid, bahasa kita sekarang masjid jami'. Ya, wala tajid fiha khashi'. Satu pun tidak ada yang khusyuk. Masjidul Jami', bayangkan. Ya, berarti ini masjid yang besar, ya, yang dilaksanakan di dalamnya salat 5 waktu dan Jumatan. Ya. Full masjidnya, tapi la tajid fiha khashi'. Satu pun tidak ada yang khusyuk. Dan kita menjelaskan di kajian-kajian sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menilai salat kita itu berdasarkan apa? Berdasarkan khusyuk. Khusyuk tidak ada berarti salatnya apa? Tidak ada. Pahalanya tidak ada. Ya, dia mendapatkan pahala melaksanakan perintah saja. Ya, bagaimana dinilai khusyuknya tidak ada? Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi, wah kalau gitu enggak usah salat. Kalau enggak salat ini kafir. Ya, jadi ikhwani fi din azakumullah, harus kita berusaha supaya kita bisa khusyuk di dalam salat meskipun dia berat. Harus kita berusaha supaya ada alasan kita di hadapan Allah. Kalau ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dari sejak kamu muda sampai kamu tua sampai kamu mati, kamu enggak pernah khusyuk di dalam salatmu? Oh ya Allah, sudah saya belajar. Ya, tapi dasar saya ini bodoh. Ada alasannya. Kalau tidak belajar, apa alasannya? Ya, apa alasannya kira-kira kalau dia enggak belajar? Ya, padahal peluang untuk belajar banyak. Bisa dia beli buku. Kalau dia tidak mau beli buku, beli kitab, tinggal apa namanya ini? Tinggal download di HP-nya, bisa. La ilaha illallah. Ayo ikhwah, ingatlah. Masa sampai kita mau mati, kita tidak tahu arti alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, masa sampai kita mati kita tidak tahu arti wadduha wal laili idza saja. Ya, masa sampai kita mati kita tidak tahu arti subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Masa sampai kita mau mati kita tidak tahu arti at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Ya, bagaimana nyesalnya nanti ini? Tadi kita katakan orang saleh saja dia nyesal. Lalu bagaimana orang yang malas belajar agamanya? Ya, bahkan salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia malas mempelajarinya. La haula wala quwwata illa billah. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini sekedar peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban saya sudah saya sampaikan kepada antum. Ya, nanti antum akan ditanya tentang kajian ini. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa kaki seseorang itu tidak akan melangkah dari hadapan Allah sampai dia ditanya tentang 4 perkara. Salah satu di antaranya adalah wa an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya diapakan ilmunya itu. Nah, tentang hari ini antum ditanya nanti. Ya, kan kamu dengar kajian itu. Disuruh kamu memahami arti bacaan-bacaan di dalam salatmu. Kenapa kamu tidak amalkan? Ditanya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira tidak ditanya. Ya, kan kita semua hafal firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kejahatan, kejelekan meskipun sebesar biji dzarrah, maka dia akan melihat akibatnya. Apakah ada orang yang
lebih buruk daripada orang yang tidak mempelajari salatnya, ya, tidak mempelajari ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Jadi ikhwani fi din azakumullah, amalan yang ketiga yang bisa yang pahalanya bisa setara dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah salat tepat waktu atau awal waktu, jangan ditunda-tunda. Ya. Rawa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Sa'altu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Abdullah bin Mas'ud dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jal?" Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, Rasulullah mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Ya, di zaman kita ini subhanallah fitnah banyak sekali ya ikhwah. Ya, baru mau azan datang pekerjaan. Ya. Dia sedang enak asik bekerja, tiba waktu azan, lagi sedikit, karing sekedik, ya, karing semendak, karing sekedik, karing semendak. Akhirnya zuhur sudah mau tinggal beberapa menit lalu dia ngebut salat. Ya. Nah, Nabi menjelaskan kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Qultu fa ay? Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, apa lagi ya Rasulullah? Qala thumma birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Ya, kita ini semua anak. Ya, yang paling tua pun dia anak. Ya, karena dia lahir dari dua orang tua. Maka itu artinya berbakti kepada kedua orang tua ini tidak pernah putus sampai dia meninggal dunia. Ya, berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal, bagaimana caranya? Pertama, doakan dia. Terus menerus doakan dia. Meskipun dulu orang tua kita perhatiannya kepada kita ini sangat-sangat kurang, sangat minim. Jangan kita dendam. Ya. Orang tua kita kewajibannya untuk merawat dan berbuat baik kepada kita. Kalau dia tidak merawat kita dengan baik, itu urusannya dia dengan Allah. Jangan kita balas dendam. Kita ini sebagai anak, kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu caranya adalah apa? Senantiasa mendoakannya. Dan kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa di dalam Al-Qur'an untuk mendoakan orang tua. Apa itu? Terus warhamhuma kama rabbayani shaghira. Semua kita hafal. Ya. Jalan, pulang di atas motor bisa kita mengatakan rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Kalau kita lupa, lalai mendoakan orang tua, apa akibatnya? Akibatnya sangat berbahaya. Akibatnya adalah anak-anak kita itu nanti mereka juga akan melupakan kita. Ya, ikhwani fid din a'azzakumullah. Berulang kali kita mengatakan di sini, bisa jadi doa kita yang sederhana ini tidak sampai 1 menit kita mengatakan rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini tidak sampai 1 menit. Ini mungkin akan meringankan beban orang tua kita yang sangat berat di alam barzakh itu. Mungkin sekarang mereka ini mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Ya, dengan doa yang sangat sederhana, sangat sedikit ini, mungkin Allah Subhanahu wa taala akan apa? Meringankan beban-bebannya. Mungkin sumbangan kita, sedekah kita yang 1.000, 2.000 kita niatkan untuk orang tua kita, ini akan mengangkat derajatnya atau meringankan bebannya. Ya, karena kalau kita tidak melakukan demikian, kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka jangan harap anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Rasulullah SAW mengatakan apa? Burru aba'akum taburrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu, maka anakmu pun akan berbakti kepadamu. Itu artinya kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, anak-anak kita pun dia tidak akan berbakti kepada kita.
Ya. Kemudian, jadi ikhwani fi din azakumullah, mau tidak mau kita dihadapkan oleh kenyataan yang luar biasa. Di zaman sekarang ini, anak-anak sekarang ini akhlaknya terhadap orang tua sangat-sangat sangat buruk terhadap orang tuanya. Ya, di sekolah dia tidak diajarkan akhlak. Kemudian lingkungannya juga merusak akhlaknya. Ya, la ilaha illallah. Coba lihat ayo bagaimana baktinya para salafus salih terhadap orang tuanya. Utsman bin Affan kalau dia berbicara dengan orang tuanya tidak pernah dia tatap mata orang tuanya. Karena kalau dia natap matanya seolah-olah dia berani. Dan tidak pernah kalau ibunya bicara tidak pernah dia mengatakan apa? Ya, maksudnya kalau ibunya berbicara itu selalu diperhatikan. Karena kalau dia mengatakan apa berarti dia tidak perhatikan apa ucapan ibunya itu. Ya. Dan banyak lagi contoh-contoh bagaimana para salafus salih berbakti kepada kedua orang tua. Ya, dan ikhwani fi din azakumullah, kita ingatkan kembali bahwa tidak ada dosa yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala siksaannya di dunia sebelum dia disiksa di akhirat seperti durhaka kepada kedua orang tua. Ya, sudah pasti kalau orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dia disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum dia disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Makanya kata para ulama, silahkan kamu keliling dunia ini, cari orang yang durhaka kepada kedua orang tua lalu hidupnya tenang, mustahil engkau akan dapatkan. Ya. Jadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Semoga kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya. Kemudian qultu thumma ay? Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, lalu apa ya Rasulullah? Apa lagi ya Rasulullah? Qal thumma al-jihadu fi sabilillah. Amalan yang ketiga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu berjihad di jalan Allah. Syekh mengatakan fata'ammal kaifa qaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salata wa birral walidaini 'ala al-jihad. Lihatlah kata Syekh, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mendahulukan salat, kemudian jihad, berbakti kepada kedua orang tua, lalu setelah itu jihad. Fantabih li'idhami qadrihima, ini menunjukkan bahwa salat dan berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah yang sangat mulia yang pahalanya bisa setara dengan apa? Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, perhatikanlah salat ini. Ya, jangan sampai kita dilalaikan oleh kesibukan-kesibukan yang lainnya. Ya, sehingga kita tunda salat. Ya. Banyak ikhwan-ikhwan kita dia selalu masbuk. Ya, padahal rumahnya dekat dengan masjid. Ya. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Ammar ibn Yasir, seorang sahabat ini, dia mengatakan, "Inna ahaduna la yusalli shalah." Kami ini kalau kami salat. Sahabat ini berbicara, bukan orang di zaman sekarang, bukan para tabi'in atau tabi'ut tabi'in, tapi ini sahabat dia berbicara. Kalau sahabat itu dia tidak punya beban. Orangnya hatinya Masya Allah tulus semuanya. Ya, dan mereka faham bahasa Arab itu. Apa yang mereka baca, apa yang mereka ucapkan dalam salat itu mereka faham. Dan mereka belajar langsung dari Rasulullah SAW. Ya, dia mengatakan ma yuktabu lahu minha. Dia tidak mendapatkan dari salatnya itu illa ushruha, 1/10. Salatnya dibagi 10, dia dapatnya 1, bukan 9, 1. Au tus'uha, atau 1/9 dibagi menjadi 9, dia dapat 1. Terus sampai setengah. Kalau kita kira-kira berapa? Berapa kira-kira? Bisa mendapatkan 1/10 itu? Bisa mendapatkan?
Mustahil. Bukan wallahu alam. Mustahil. Kita banyak beban. Ya, baru saja Allahu Akbar, ingat pulsa listrik belum dibeli. Anaknya mesen martabak. Istrinya sudah mesen, gas sudah habis. Ya. Jadi sampai assalamualaikum, yang diingat hanyalah apa? Kebutuhan rumahnya. Plus lagi, dia tidak mengerti apa yang dia baca. Mungkinkah dia akan mendapatkan 1/10? Mungkin 1/100 pun dia sulit untuk mendapatkannya. La haula wala quwata illa billah. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kita ini sedang berada di 10 Dzulhijjah. Ya, hari-hari yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah amal-amal saleh. Segala bentuk amal-amal saleh, apakah itu ucapan, ataukah itu perbuatan, ataukah itu harta, ataukah itu hati, yang penting apa saja yang diperintahkan oleh Allah, kemudian pelakunya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan laksanakan dia. Ya, sebelum kita menyesal nanti karena kita tidak tahu apakah 10 Dzulhijjah berikutnya ini kita bisa ketemu atau tidak. Kemudian jauhkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Apakah itu yang kita lihat, atau yang kita dengar, atau yang kita ucapkan, atau yang kita tulis, apa saja perbuatan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jauhkanlah dia. Ya, jangan kita termasuk orang-orang yang menodai, yang mengotori hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini betapa celakanya ini orang ini. Allah memuliakannya, dia justru mengotori. Nas'alullah salamal afiyah. Semoga ini bisa, apa yang kita sampaikan di sore hari ini bisa bermanfaat. Semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.